ลักกี้ไปเลยนะลักกี้เร็วไปเอาเร็วลักกี้ตัวเองขอโดดน้ำทีได้ปะอย่าโดนก้อยช่วยด้วยเราติดอยู่ในสระว่ายน้ำจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้เราต้องหาทางออกได้อีกนิดนึงนะคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วสักช่วยด้วย ไม่มีใครติดอยู่ในสระว่ายน้ำจะตายหรอกไม่ต้องขึ้นไปแล้วSelamat malam promo semua. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari film survival thriller Thailand nih, yang judulnya The Pool. Pemeran inti dari film ini cuma dua ya, yaitu Dae diperanin sama Tiradek Wongpuapan dan Koi diperanin sama Ratnamon Rachiratam. Film ini berhasil banget bikin resah dan panik penontonnya nih. Karena nyeritain dua orang yang terperangkap di dalam kolam renang kosong gitu, yang dalamnya 6 meter, tanpa air dan tanpa makanan. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Oke, masuk scene pertama kita bisa lihat ada seorang pria yang kelihatannya baru sadar dan ada darah di tangannya. Pas dia lagi lihat sekelilingnya, tiba-tiba ada seekor buaya yang gigit kaki kirinya dan narik dia. Untung aja dia berhasil ngelepasin kakinya itu dan ngusir si buayanya. Nah, tiba-tiba kita dibawa ke 6 hari sebelumnya nih, di mana ada agensi yang lagi syuting iklan di sebuah kolam renang yang udah cukup lama nggak kepakai. Dan kayaknya letaknya juga jauh dari pemukiman warga. Di sana juga ada pria yang di awal scene tadi kita lihat. Ternyata itulah Dae, salah satu dari kru syuting. Si sutradara ini minta Dae buat benerin lampu yang ada di dalam kolam. Pas lagi ngutak-ngutik lampunya, pacarnya yang bernama Koi datang. Koi bawa anjingnya Dae yang dikasih nama Lucky buat ikut syuting. Pas lagi di ruang bawah, Dae kelihatan nyuntikin sesuatu, entah itu obat atau apa ya. Si Koi kayaknya nggak ngeliat pas meluk dari belakang. Koi ngasih kado ulang tahun buat Dae. Kotak musik yang bentuknya kayak telur gitu, terus di dalamnya ada boneka bayi kecil. Happy birthday. Narak oh, happy birthday. Tapi Dae kelihatannya kayak gak seneng gitu. Jadi Koi langsung ngalihin terus bilang kalau dia gak hamil kok, tenang aja. Nah, semua kejadian yang kita lihat di awal scene ternyata berawal dari sini guys. Hari pertama, Dae kelihatan lagi santai-santai berenang di kolam yang belum disurutin bekas syuting kemarin. Pas Lucky lagi ngejar bola mainan yang dilempar sama Dae, kelihatan ada koran yang isinya peringatan gitu. Katanya karena lagi krisis banjir jadi banyak buaya yang kabur. Temennya Dae nemuin Lucky di ruang mesin pas lagi buka saluran air buat buang air kolam. Abis itu dia ngasih tahu Dae buat cepet-cepet keluar dari kolam.
Mình đi lao ơi, pòi nám lắm. Temannya itu ngerantai Lucky di dekat kolam. Terus dia juga nemuin suntikan punya Day. Ditaruhlah di atas meja samping kolam. Ternyata suntikan itu isinya insulin ya, bukan macem-macem. Temennya mau liburan buat 3 bulan. Sebelum pergi mereka sempat bercanda tuh, si Day minta dipesenin pizza katanya. Temennya itu malah ngeledek Day sambil ngelempar gulungan perekat. Solatik atau lakban gitulah ya. Tiba-tiba udah sore nih. Ternyata Day ketiduran dong. Dan baru bangun pas Lucky ngegonggong terus-terusan. Pas dia sadar ternyata air kolamnya udah setengah habis. Si Day usaha terus buat naik nih, cuma ya susah karena udah terlalu tinggi. Dia usaha nih mau ngambil HP-nya. Kebetulan ada tali bekas properti syuting kemarin. Cuma sayangnya tetap gak bisa. Udah hampir putus asa, tiba-tiba Koi nelepon. Jadi HP-nya getar terus bergeser ke arah kolam. Dari bawah si Day udah siap-siap nih buat nangkep HP-nya itu. Tiba-tiba Lucky hampir aja terjatuh ke kolam. Kalau nggak ditolong, Lucky bakal mati karena dia terjerat rantainya. Akhirnya Day lebih milih nolongin Lucky dulu. Abis itu Day lihat HP-nya ternyata masih kegantung sama kabel charger. Dia langsung buru-buru deh tuh mau ngambil. Tapi gagal. HP-nya nggak ketangkep, malah kecebur ke air. Dan ya udah nggak bisa nyala deh. Sementara Day nyoba buat menyumbat saluran pembuangan airnya pakai kain. Malah nggak sengaja rantai celananya nyangkut. Padahal itu di atas pas banget si pengantar pizza datang. Cuma ya karena dilihat nggak ada orang, jadi dia ninggalin pizzanya di dekat kolam. Ya udah, akhirnya Day pasrah. Terus ketiduran di atas matras renang saking capeknya. Udah sore nih, Koi dateng tapi langsung naik ke atas lompatan buat ikut berenang bareng Day. Day kebangun pas Lucky ngegonggong keras banget. Terus langsung refleks teriak buat ngelarang Koi lompat. Tapi malah bikin Koi kaget dan malah kepleset tuh. Kepalanya kebentur pijakan lompatan, terus jatuh ke dalam kolam dalam keadaan pingsan. Koi ditidurin di atas matras. Terus Day coba buat ngebuka sumbatan kainnya biar airnya cepet surut. Malam harinya airnya udah surut tuh, tinggal sepinggangnya Day. Tapi parahnya, Lucky ngeliat ada buaya yang keluar dari ruangan bawah. Lucky juga terus ngegonggong buat ngasih peringatan.พ่อทำตัวเป็นประโยชน์ปะ Day nyuruh Lucky diam biar buayanya nggak ngejar Lucky. Tapi yang ada buaya itu malah jatuh kepleset ke dalam kolam. Udah semalaman itu Day nggak bisa tidur karena harus waspada kan sama si buaya itu. Hari kedua, sekarang mereka jadi bertiga nih di dalam kolam. Day, Koi, ya sama si buaya. Day nemuin test pack dari kantong celananya Koi. Ternyata Koi datang ke sana buat ngasih tahu kalau dia hamil. Dia butuh perekat nih buat nutup luka di kepalanya Koi. Wah, Day ngeliat ada perekat. Tapi ada di dalam mulut si buaya tuh. Kali ini kayaknya masih gampang deh ngambilnya. Mungkin si buaya juga belum lapar kali ya, jadi nggak terlalu agresif. Abis itu Day nyoba nyari jalan lewat saluran pembuangan air. Udah susah-susah dia buka,
Pas lagi pamitan sama Koi, si buaya malah masuk duluan ke lubang saluran itu. Akhirnya Day beraniin diri buat tetap masuk. Ketemulah jalan keluar, tapi sayangnya kekunci. Dia balik lagi ke kolam renang karena dia ngeliat si buaya balik lagi ke sana. Day langsung narik si buaya yang udah ada di atas badannya Koi dong. Akhirnya Koi sadar tuh dari pingsannya. Dulu Day selalu bilang gak mau punya anak. Tapi sekarang dia malah jadi takut banget kehilangan Koi sama anaknya itu. ไม่เมาไม่ท้องหรอกไม่ได้ท้องนะผิดกฎหมายด้วยนะมึงอย่าเลยบาป Udah malam, gelap, lapar lagi. Laki nemu pizza yang ada di dekatnya itu. Dia makan sambil pamer ke Day sama Koi. Tapi baiknya Laki, sisa pizzanya dia jatuhin dong ke dalam kolam. Hari ketiga, Day gak bisa ngelakuin apa-apa nih, saking lemesnya. Pas malamnya mereka baru tahu kalau ternyata buaya itu buaya betina dan baru aja bertelur. Hari keempat, mereka berhasil ngejebak buaya itu masuk ke dalam saluran pembuangan air. Jadi mereka bisa makan tuh telur buayanya. Nah, di malam hari keempat itu, Koi sempat marah banget sama Day. Karena tahu Day pernah mikir buat nyuruh Koi aborsi kalau sampai bener Koi hamil. ไม่เคยคิดจะเอาเด็กออกใช่ไหม ขอโทษ Tapi akhirnya mereka sama-sama berusaha bertahan hidup demi calon anak mereka. Oke, sampai di hari kelima nih. Mereka ngeluarin buaya itu dari saluran air dan gantian Koi masuk duluan, baru Day nyusul. Rencananya mereka bakal sembunyi ke jalan yang ditemuin Day beberapa hari lalu. Tapi Day udah lemes banget karena udah berapa hari ini dia nggak nyuntik insulinnya. Dia inget tuh ada suntikan di atas. Dia coba usaha ngambil. Sayangnya pas lagi ditarik pakai kain, suntikannya mental terus pecah. Hancur udah harapannya. Hampir nyerah tuh mereka berdua. Tiba-tiba Day keinget kalau ada kotak rokok dan suntikannya pernah jatuh ke tempat mereka duduk itu. Benar aja, ada di dekat lubang saluran air. Dia nemuin kotak itu dan langsung nyuntikin insulinnya. Hari ke-6, dia nyuruh Koi tetap di sana sementara dia balik ke kolam lagi. Nah, di sana dia lihat ada kawat yang ngegantung gitu di pinggir kolam. Dia tetap nyoba naik ke atas sambil nahan sakit tangan yang harus pegangan ke kawat-kawat itu. Udah hampir sampai atas, dia kepleset, jatuh dan pingsan. Nah, pas dia sadar ini, ternyata adegan yang kita lihat di awal scene tadi. Malam itu Day awalnya udah seneng tuh nemu jalan lain dari saluran itu. Tapi ternyata itu cuma jalan ke kolam renang sebelah. Sekarang udah masuk hari ke-7. Ada 2 orang yang datang terus turun ke dalam kolam buat ngambil mainannya yang jatuh. Tapi mereka langsung pergi lagi karena dilihat di sana juga kosong kan. Day udah buru-buru ke atas lagi tuh. Ternyata telat. Cuma dia ngelihat ada tangga yang diikat ke pipa gitu bekas orang tadi. Tapi si buaya ini lagi-lagi gangguin dia. Jadi harus duel dulu sama si buaya ini. Selesai duel, tangganya itu malah naik ketarik karena pipanya ngegeser. Kali ini dia udah kelihatan nyerah banget. Sampai dia diem aja pas si buaya ngegigit badannya.
Tapi pas si buaya mau gigit kepalanya, tiba-tiba dia keingetan sama Koi. Nah, si Koi ini udah hampir tenggelam di dalam lubang karena hujan kan. Koi niup Fluid buat minta tolong. Tapi ternyata itu malah mancing Lucky buat nyamperin Day. Karena Fluid itu kan alat Day buat ngelatih Lucky. Lucky langsung lompat dan jadi terjerat rantai yang mengikat lehernya. Lucky pun mati kegantung di dinding kolam itu. Udah kesel banget. Akhirnya Day ngebunuh si buaya itu dengan sisa-sisa tenaganya. Ini sih yang nyayat hati banget. Tega nggak tega, Day akhirnya berusaha naik ke atas kolam dengan bantuan badan dan rantainya Lucky. Kebayang dong gimana rasa sakit hatinya Day ngelakuin hal itu. Abis itu dia langsung buru-buru ke lubang tempat Koi. Dia usaha buat buka penutup lubang itu sampai hampir terjatuh lagi ke kolam. Pas berhasil kebuka, Koi ternyata udah gak sadarin diri nih karena terlalu lama tenggelam kayaknya. Dia terus nyoba buat nyadarin Koi. Udah hampir putus asa, akhirnya Koi sadar. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri dong. Wah, bisa jadi kisah berharga tuh buat si anaknya nanti. Ya, itulah alur cerita dari film The Pool. Gak kebayang kalau akhirnya anjingnya sendiri yang berkorban nyawa buat bisa nyelamatin mereka. Bikin sedih sih ya di endingnya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.